coba. Ini tanpa subwoofernya ya, dan kita coba subwoofernya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Budi. Oke, dalam video kali ini kita ingin memodifikasi sebuah amplifier buat seperti ini bosku, yang kemarin sudah kita review ya. Bisa kalian lihat untuk reviewnya di video yang sebelumnya ini bosku. Untuk kali ini kita mau modif menambahkan filter subwoofer seperti ini di dalam amplifier board seperti ini yang belum ada subwoofernya. Ini adalah amplifier board yang harganya sangat murah sekali, yaitu tidak sampai 100.000 sudah mendapatkan paket komplitan seperti halnya Bluetooth, USB, MMC, radio, dan juga mic bosku. Tapi untuk daya outputnya cuma 35 watt sampai 45 watt ini bosku. Karena ini untuk penguat audionya cuma menggunakan TDA 2009 mono, yang mana dibagi dua, yaitu untuk output tweeter dan juga untuk output bass ya, bukan woofer, bukan subwoofer, tapi cuma output bassnya saja. Oke, next kita lanjut ke videonya. Bagi kamu yang penasaran dengan suaranya dan penasaran untuk meroplak mengotak-atik amplifier ini, siapkan dulu filter subwoofer seperti ini bosku yang 12 volt. Dan carilah yang menggunakan IC JRC4558 karena untuk suaranya ini lebih enak ya. Saya pribadi menggunakan mereknya Platinum DMS 504X ya, ini 12 volt seperti ini bosku, tapi ini mono ya, cocok sekali dengan amplifier board ini juga sama-sama mono. Langkah awal kita cari dulu untuk jalurnya, yaitu jalur untuk 12 volt dan juga untuk input audionya yang ke IC ini bosku. Karena untuk filter subwoofer ini dari output sini langsung ke inputnya IC, bukan ke tone control ya. Jadi nanti ketika kita putar volume subwoofernya, dia keluar cuma bunyi subwoofernya saja. Dan kalau kita hubungan ke tone control, maka kalau volume ini tidak kita puter, dia subwoofernya pun juga ngikut tidak bunyi. Jadi kita pasangnya ke bagian input audionya yang dari IC ini bosku, atau langsung dari pusatnya. Untuk mengetahuinya kita bisa menyentuhnya ya, menyentuh PCB-nya ketika kita on kan dan kita kasih speaker. Nah, dimana dengungan yang paling keras lah itulah yang merupakan daripada input audionya. Oke, let's go, kita coba. Sebelumnya kita pasang dulu untuk perangkatnya ya. Ini kita pasang dulu ke bagian output bassnya, yaitu di bagian sini. Jangan di bagian tweeter ya, karena kalau bagian output tweeternya nanti sudah terfilter dari elko 4,7 mikro yang ada di sini bosku. Jadi kita ambilnya di bagian woofernya, dan ini kita langsung sambungkan bagian speaker woofer. Saya pakai speaker ini karena adanya ya ini ya, kalau pakai besar-besar nanti malah kasihan amplinya tidak kuat bosku. Jadi kita pakai speaker yang biasa saja karena ini hanya percobaan, bukan perakitan full ya. Jadi ini cuma percobaan memasang filter subwoofer. Posisikan bagian main ke bagian main, dan yang plus juga kepada bagian terminal plus pada speaker. Oke, langsung aja kita balik seperti ini dan kita colokkan. Untuk colokannya bosku, saya sarankan menggunakan colokan adaptor saja karena kita menyentuh PCB-nya. Apabila kita menggunakan 220, bahayanya itu kalau tersentuh nanti kamu tersetrum bosku. Kita colokkan di sini ya, ternyata ini ada perempuan DC-nya, jadi saya cabut dulu dan ini saya celupkan, kemudian ini saya celupkan ke bagian terminal. Oke, ini sudah nyala dan ini tidak fungsi ya, karena ini fungsinya hanya untuk 220 saja.
ini tidak bunyi bosku, ternyata oh ini bunyi ya. Nah kita sentuh satu-satu bagian IC-nya. Kita gunakan penyentuh ya, bukan tangan kosong, karena nanti kita butuhnya itu nyentuhnya cuma satu-satu bosku. Yang penting dia menghantarkan seperti ini. Misalnya saya pakai resistor ini ya, saya sentuh ini dan yang ujungnya ini saya sentuhkan kaki satu-satu bosku. Nah ini untuk input bisa jadi. Oke, kita sentuh satu-satu seperti ini. Oke, bagian inputnya sudah ketemu, yaitu yang ini bosku. Tapi tentu saja ini melalui elko ini bosku ya, melalui yang ini ya, maaf ya. Jadi yang nomor 1 ini bosku. Oke, untuk yang nomor 1 ini adalah input audionya. Dia kita turut sini sampainya di bagian sini ya. Nah jadi ini ada resistor berukuran 470k, gede banget ya bosku, 470k yang sampai kepada elko berapa itu, 2,2 mikro bosku. Jadi kita kalau menyambungkan untuk output audionya ke bagian ini ya, nah bagian sebelum masuk ke elko 2,2 mikro ini bosku. Jadi kalian bisa urutkan dari sini, dari pusatnya ya, dari nomor 1 ini, kaki nomor 1 kita urutkan, di PCB nya ada urutan ini bosku, dan ini ketemu resistor. Nah, resistor masuk ke sini bosku, masuk ke sini, kemudian masuk ke bagian elko 2,2 mikro, masuk ke sini. Nah kita bisa ambilnya dari sini. Oke, lanjut kita cari untuk positif 12 voltnya. Kalau 12 voltnya tentu saja bisa kalian lihat di bagian elko yang ini ya bosku. Jadi elko yang nah ini, yang voltnya itu 35 volt ya, ini ya. Pokoknya kalau ini kan 400 volt, kalau ini 35 volt. Atau kalau misalkan berbeda dengan yang ini untuk amplifier kalian semuanya, carilah elko yang berukuran di bawahnya 400 volt. Pokoknya hindari yang 400 volt, karena 400 volt ini untuk yang suplai 220 volt. Kalau sampai sini ini 300 volt bosku. Oke, lanjut kita next. Kita cek dulu untuk voltasenya, yaitu bagian ini ya. Untuk elko nya itu bagian ini, kita cek dulu menggunakan avometer berapa volt kah bosku, karena nanti ini suplainya hanya membutuhkan 12 volt. Jadi nanti bagaimana cara mengatasinya, silahkan ikuti terus video ini sampai selesai. Ini baterai saya malah hampir habis, ini saya pause dulu. Oke, ini saya sudah pasang ini ya, untuk avonya ini tidak terlalu terlihat bosku, karena ini penerangannya cuma dari sebelah. Saya posisikan dulu. Nah ini sudah posisi yang benar ya. Ini kita nolkan dulu bosku. Cara mengenolkan ini tinggal tempelkan aja, ini sudah nol ya. Dan ini kita cek bagian terminalnya. Oh ini kebalik, ini ada 12 volt ya, ada 12 volt. Tapi tentu saja kita jangan terlalu percaya, karena nanti kalau pakai ini nanti pasti dia lebih dari 12 volt. Maka dari itu kita perlu resistor 2,2 kilo sebagai penghambat ya. Maksudnya sebelum dia masuk ke bagian penguat subwoofernya, kita perlu menggunakan resistor ini bosku, berukuran 2K2. Kita taruh di bagian plusnya bosku, plusnya sini bosku, atau bisa kalian pasang langsung di bagian sini ya. Ini ada tulisan 12 volt. Sebelum masuk ke sini, kasih dulu resistor berukuran itu, langsung aja kita sambungkan karena ini sudah ketemu ya. Dan untuk inputnya ke sini, ke filter subwoofer ini, kalian bisa ambil langsung dari outputnya amplifier ini ya. Outputnya apa ini namanya, modul MP3 ini bosku. Bisa kalian cari di bagian sini, itu biasanya kabel yang berjejeran, tapi ini tidak ada ini bosku ternyata ya. Oh ini, nah ini kabel yang berjejeran ini, ada yang dari 12 volt, ada yang untuk output audionya. Coba kita sentuh ya, sentuh lagi satu persatu. Dimana dia yang bunyi, berarti dia yang
bagian outputnya. Untuk ini yang ground ya, untuk yang sambungan ini. Jadi satu ini adalah yang ground, dan yang ini ternyata yang plus yang ini bosku. Bisa kita cek menggunakan AVO lagi untuk bagian plusnya ya. Karena ini tak sentuh ternyata tidak keluar suara sama sekali bosku. Jadi bisa kita gunakan AVO lagi, yang main ke main dan yang satunya ke bagian sini. Ternyata betul. Nah ini ternyata betul bosku, yang ini adalah yang plusnya, yaitu ke suplai MP3 Bluetoothnya. Dan ternyata berarti yang bagian inputnya adalah yang ini untuk outputnya ya. Output dari modul adalah yang ini. Jadi ini kita ambil, kita kasih resistor berukuran 10 kilo ohm sebelum masuk ke bagian sini bosku. Nah ini kita kasih resistor dulu berukuran 10 ohm, tapi tidak masalah ya, karena ini sudah ada resistor berukuran 4K7. Kita lewati aja, berarti ini kita tidak usah pakai resistor lagi, langsung kita sambungkan. Oke, untuk saya sendiri ini saya menggunakan kabel isi 3 ini ya. Ini bekas dari MP3 Bluetooth rakitan bosku, yang mereknya apa itu namanya, Vire seperti dan lain-lain itu ya. Jadi ada yang tidak terpakai, jadi saya ambil aja. Dan ini saya gunakan untuk membuat ini DIY ini bosku, untuk percobaan speaker ini untuk pemasangan subwoofer ya. Jadi yang tengah ini kita gunakan sebagai ground. Nah groundnya di sini bosku, dan ini kita pastikan pada plus karena ini outputnya mono juga, jadi kita kasihkan di sini bosku. Ini untuk outputnya, dan ini masih kurang satu kabel lagi, saya tambahin satu kabel lagi untuk bagian output audionya bosku. Jadi output dari subwoofernya ke bagian amplifier ini. Namun sebelumnya masuk ke sini kita kasih dulu resistor berukuran 10 kilo ohm supaya aman bosku, aman untuk output audionya. Outputnya adalah yang tengah ini bosku. Terlihat gak? Nah ini outputnya adalah yang tengah ini bosku. Lalu kita sambungkan 3 kabel yang jejer ini bosku. Yang ada sererannya ini adalah yang plus. Yang plus kita pastikan ke bagian plus ini bosku, 12 volt ya. Bisa kalian lihat untuk bagian PCB nya itu ada tulisannya. Dan untuk yang tengah adalah yang main atau ground ini bosku, kita pasang di bagian G atau ground. Dan untuk yang sisanya ini adalah outputnya dari modul MP3 Bluetooth ke input subwoofernya bosku. Kita posisikan pada input subwoofernya ini bosku. Oke, nah ini sudah jadi dan kita tinggal nyalakan musiknya ya. Ini sudah saya kasih flash disk karena tadi sudah saya videokan ternyata tidak kepencet untuk mode videonya ya. Jadi ini sudah saya pasang flash disk, kita tinggal putar aja. Oke, kalian gunakan handset supaya kalian mendengarkan suara perbedaan subwoofernya bosku. Ini subwoofernya ternyata tetap ngikut sama volume ya, karena ini untuk output audio yang ke amplifier ini ikutnya volume bosku, ikutnya volume, jadi dia diambil dari kaki tengah ini. Jadi kalau dia nutup, dia ikut nutup semuanya bosku. Oke, lanjut kita coba. Ini tanpa subwoofernya ya, dan kita coba subwoofernya.